Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Nurhalifah. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, semoga lekas sembuh, dan yang sehat, semoga bisa terus menjaga kesehatannya ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan mengenalkan 6 tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya, kita sebagai umat muslim, apakah kita sudah menjaga etika dan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah membaca Al-Quran, yaitu dengan tidak mengambil nafas sesukanya tanpa memperhatikan pedoman di mana diperbolehkan atau tidaknya wakaf dan ibtidah di tengah membaca Al-Quran. Dan sebelum mengenal 6 tanda wakaf tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu wakaf. Jadi, wakaf adalah menghentikan suara atau bacaan pada kalimat Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk memulai bacaannya lagi. Nah, dari penjelasan di atas sudah sangat jelas kan, kalau wakaf itu berhenti membaca kalimat Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas, bukan jeda untuk minum, untuk ngopi, apalagi untuk makan ya. Dan masih ada niat untuk melanjutkan bacaannya kembali. Nah, kenapa sih ada tanda wakaf? Karena mengingat bahwa tidak semua orang menguasai tata bahasa Arab, dan juga agar kita dalam membaca Al-Quran tidak sembarangan berhenti. Oke, langsung aja. Jadi, 6 tanda wakaf tersebut adalah yang pertama, mim kecil atau wakaf lazim. Nah, kalau ketemu sama mim kecil yang buntutnya panjang ke samping, bukan yang buntutnya ke bawah ya, karena itu tanda hukum iklab. Jadi kalau kita ketemu mim kecil ini, kita harus wakaf atau harus berhenti. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, jelas ya, ada mim kecil, makanya harus berhenti. Yang kedua ada jim atau wakaf jaiz. Jaiz dalam bahasa Arab berarti boleh. Jadi kalau ketemu sama tanda ini, maka boleh berhenti ataupun tidak berhenti. Contohnya, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tapi nafas saya mah panjang nih, mau dilanjut aja. Boleh juga. Yang ketiga ada qola atau al-waqfu aula. Aula dalam bahasa Arab berarti lebih utama atau lebih baik. Jadi kalau ketemu al-waqfu aula, teman-teman boleh berhenti dan juga boleh lanjut. Tapi lebih baiknya berhenti ya. Contohnya, liya'kulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Tapi nafas saya kuat nih, mau lanjut aja. Boleh banget. Nah, tapi ingat, lebih baiknya berhenti ya. Yang keempat ada shola atau al-waslu aula, yang berarti wasol lebih utama. Nah, kalau ini kebalikan dari kola. Kalau kola lebih baik wakaf, kalau shola lebih baik wasol atau dilanjutkan. Contohnya, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nah, tapi nafas saya kayaknya nggak kuat deh, mau berhenti aja gitu misalnya. Boleh, tapi lebih baik diwasolkan atau dilanjutkan ya. Yang kelima ada lam alif atau la taqif, artinya jangan berhenti. Nah, kalau ketemu tanda wakaf ini, jangan berhenti ya, bacaannya dilanjut saja. Contohnya, liya'kulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Jadi jangan berhenti di lafaz samarihi. Nah, yang keenam itu ada titik 3 mu'anaqah. Kalau ketemu tanda ini berhenti di salah satu tanda aja ya. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin.
Nah, kalau berhenti di lafaz la raiba, berarti tidak usah berhenti pada lafaz fi. Tapi, saya pengen nih berhentinya di fi aja. Berarti tidak usah berhenti pada lafaz la raiba. Jadi, pilih salah satunya aja ya. Oke, jadi itu dia 6 tanda wakaf dalam Al-Quran. Nah, biasanya muncul pertanyaan, gimana nih kalau tanda wakaf di akhir ayat? Jadi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW apabila membaca Al-Quran, wakaf pada setiap akhir ayat, dan ibtidah lagi pada lanjutannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juz 3, halaman 44, dan ditaklik oleh Az-Zahabi sebagai hadis sahih, di mana redaksinya, Innan nabiyya kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa yaqif ar-rahmanir rahim. Summa yaqif. Al-hadits. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, wakaf ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf. Ar-rahmanir rahim. Wakaf. Jadi, hukum wakaf di akhir setiap ayat adalah sunnah ya teman-teman. Nah, jadi dengan demikian, ketika kita memperhatikan wakaf di dalam membaca Al-Quran, akan kelihatan ketepatan makna ayat-ayat Al-Quran. Dan sebaliknya, dengan tidak memperhatikannya, maka bisa jadi makna suatu ayat akan berbeda sama sekali dengan maksud yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Masya Allah, betapa perhatiannya para ulama kita ya, memperhatikan hal-hal tersebut demi menyelamatkan kita semua dari kesalahan berhenti yang kurang tepat dalam membaca Al-Quran. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat buku metode Maisuro ini ya, karya Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LC MA, satu-satunya buku di Indonesia yang membahas detail tentang ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.